ini ada hal yang menarik ya, yang perlu kita analisis, dan ini menggambarkan keruntuhan Mulyono ya, yang mau menciptakan atau membuat bunker bagi dirinya, tetapi sepertinya gagal ya. Jadi the mission failed mungkin ya. Coba kita bacakan berita ini dan kemudian kita kaitkan dengan isu yang berkembang sebelumnya. Di sini DPR dan pemerintah setuju ketua One Team Press dijabat bergiliran. Oke, itu poinnya ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan Sobat Era sekalian, yaitu dua hal. Tetap One Team Press, bukan DPA ya, bukan Dewan Pertimbangan Agung. Dan yang kedua, jabatan ketua itu bergilir dalam 5 tahun. Artinya kalau tadinya skenario Mulyono akan menjadi ketua DPA untuk menjadikan BKA bunker, DPA bunker bagi dirinya, maka berdasarkan usulan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas ya, atau Aktas ya, maka yang terjadi adalah tidak bisa digunakan sebagai institusi tempat bernaung Mulyono. Begitu kan intinya kan begitu. Coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, DPR dan pemerintah menyetujui jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press dijabat secara bergiliran sesuai dengan perintah Presiden. Sesuai dengan perintah Presiden ya. Persetujuan itu berlangsung dalam rapat panitia kerja Panja RUU One Team Press di ruang rapat Badan Legislasi Balik DPR bersama Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Supratman Andi Aktas, dan Menpan RB Azwar Anas di gedung DPR Jakarta Selasa. Jangan lupa ya, satu menteri dari PDIP yang jauh dari Mulyono, satu menteri dari Gerindra yang barangkali juga tidak akan taat pada Mulyono lagi. Semula pimpinan Panja RUU One Team Press Ahmad Baidowi, lagi-lagi Ahmad Baidowi, mengurai daftar inventaris masalah DIM RUU One Team Press nomor 23 ayat 1 yang terkait ketua One Team Press ditetapkan Presiden. Pemerintah mengusulkan ketua One Team Press dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden. Nantinya ketua One Team Press tidak otomatis 5 tahun namun dapat dijabat secara bergantian. Ini poin kemenangannya ya. Jadi lebih kepada faktor psikologis gitu supaya gantian. Enggak kan kalau yang kemarin bersifat tetap selama 5 tahun kan ada plus minusnya. Kalau di AKD bisa rotasi, ketua komisi bisa berubah gitu kan. Tanya Ahmad Baidowi dalam rapat. Kemudian Menkumham Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa pada prinsipnya dalam sistem presidensial jabatan ketua One Team Press diberikan secara bergiliran, nggak ada kaitannya. Bisa-bisanya aja. Mana ada ya dalam sistem pemerintahan presidensial tiba-tiba One Team Press, nggak ada kaitannya ya. Kalau kita bicara mengenai jabatan-jabatan di ranah kepresidenan, ya itu terserah presiden, tetapi kan nggak ada kaitannya One Team Press, Dewan Kepenasehatan harus bergilir ketuanya, itu soal administrasi pemerintahan saja ya. Kemudian bagi pemerintah pilihannya kami serahkan kepada DPR, sambungnya. Ahmad Baidowi lantas menjelaskan kepada seluruh anggota Panja bahwa ketua One Team Press bisa bergiliran sama seperti organisasi. Oke, terima kasih. Ini pemerintah usulkan ketuanya itu dijabat bergantian. Kayak macam organisasi itu kan ada memang kegunaannya itu bergantian. Pimpinannya presidium misalkan, itu kan bergantian koordinatornya. Itu jelas Ahmad Baidowi. Anggota Panja dari fraksi PKS Mardani Alisera menyetujui usulan pemerintah tersebut dengan ditambahkan kata dapat dalam pasal 23 itu. Lagi-lagi subjek paling utamanya adalah presiden dan karena sistem kita adalah presidensial, memang memberikan kelenturan bagi presiden dengan norma yang tertulis di sini ada kata dapat. Kalau buat saya usulan pemerintah bisa diterima, kata Mardani, luar biasa ya. Lantas Ahmad Baidowi meminta seluruh fraksi untuk menyetujui frasa ketua One Team Press bisa dijabat secara bergiliran. Oke, dan apa maknanya? Ya, mungkin orang lain tidak menangkap maknanya. Maknanya adalah
Jokowi gagal menjadikan One Team Press sebagai DPA dan gagal bahwa ketua DPA atau ketua One Team Press itu dijabat secara 5 tahun. Jadi tetap One Team Press di bawah presiden, bahkan terjadi degradasi karena ketuanya bisa digilir sesuai dengan penunjukan presiden. Itu menunjukkan bahwa lembaga ini tidak setara dengan presiden sebagaimana diinginkan oleh Presiden Jokowi, tapi lembaga ini nantinya ya seperti One Team Press pada umum pada sebelumnya, yaitu lembaga di bawah presiden. Begitu ya. Sobat era sekalian ya, ada beberapa berita yang menarik yang barangkali kita akan bahas besok. Tapi intinya dengan kesepakatan tersebut maka One Team Press tetap One Team Press, malah anggotanya dijabat bergiliran. Gagal Mulyono untuk menjadikan DPA itu sebagai bunker bagi dirinya. Ada beberapa berita baru ya. Gibran bantah tuduhan Rocky Gerung soal setoran menteri untuk Solo. Kemudian oke, ini ada postingan Kaisang di Twitter tanggal 1 Oktober 2011 adalah bukti petunjuk awal tentang Fufu Fafa ya. Jadi di situ ada kata-kata Fufu Fafa, Prime ID Raka Genari lupa password nggak bisa login, nama Raka, Twitter RKGBRN ya. Kemudian Menkominfo akun Kaskus Fufafa bukan milik Gibran. Dari mana dia? Kominfo. KPK geledah rumah kakak Caimin di kasus dana hibah kakus. Sita uang tunai ya. Luar biasa. Lengser ke Prabon Rocky Gerung. Alam semesta bertanda nggak beres ke Jokowi. Bersatunya Megawati Prabowo singkirkan Joko Mulyono Widodo. Demokrasi News. Saya sudah duga ya, ada manuver-manuver seperti itu. PKS sebut gerakan anak abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. PKS mau dimusuhin orang ya. Pakar HTN ungkap Jokowi masih bisa bikin Prabowo batal jadi presiden. Bagaimana caranya ya? Jangan-jangan saya benar-benar kan. Oke ya. Geledah rumah Mendes PDT, KPK sita uang tunai dan bukti elektronik. Relawan Jokowi Kaisang diajak nebeng jet pribadi temannya KAS. Pansus Haji bakal ajak polisi panggil Menak Yakut usai 2 kali mangkir ya. Ya sobat era sekalian, itu ya sobat era sekalian, itu soal itu sobat era sekalian ya. Nanti kita akan bahas lagi ya besok. This is the time for istirahat ya bagi kita semua. Tapi ini menarik apa yang terjadi menjadi perkembangan ini ya. 1 bulan terakhir paling tidak kekuasaan Mulyono makin surut. Kita tidak tahu apakah dia mampu bertahan, apakah orang-orangnya bisa bertahan ya. Setelah ada gelombang katakanlah apa ya istilahnya, gelombang keinginan masyarakat untuk memperkarakan Mulyono dan keluarga ini. Coba kita bacakan sedikit komentar sobat RH sekalian ya. Mungkin tidak menyadari ini, tetapi saya menangkap gejalanya adalah DPA gagal, One Team Press malah ketuanya bergiliran ya.